Berikut pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pembacaan berita acara hasil verifikasi, yang kelima penetapan calon kepala desa Karangsidemen, yang keenam pencabutan nomor urut calon kepala desa Karangsidemen, yang ketujuh penutup langsung doa. Marilah kita buka acara rapat pleno penetapan calon kepala desa pada hari ini dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua hadirin kami persilakan untuk berdiri. Indonesia Raya dulu. Dalam nur. Ya itu ya entah. Nanti terjadi. Untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan Camat Batu Kluang Utara. Kepada Bapak Camat Batu Kluang Utara, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tim pengawas pemilihan kepala desa Kecamatan Batu Kluang Utara yang beranggotakan Kapolsek dan Posramil, kemudian ada Pak Sekcam dan dari KCPMD. Yang kami hormati Ketua BPD bersama anggota Desa Karangsidemen. Yang kami hormati panitia, Ketua Panitia dan anggota pemilihan kepala desa Desa Karangsidemen. Tentu yang kami banggakan para bakal calon kepala desa dan tim sukses yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar. Mari kita mensyukuri nikmat Allah SWT pada hari ini, merupakan penghulu hari Jumat yang barokah. Mudah-mudahan pertanda bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Aiburi ini Karangsidemen, kami mohon maaf
karena terpesona tim sukses yang ada di depan saya ini di Desa Karang Sedeman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan ke perjuangan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atur segenap jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kami terlambat hampir 1 jam dari undangan karena kami hadir di sholat jenazah yang bilang paman di Penujak. Tiang lari tadi ke Penujak dulu karena perhitungan tiang kalau pagi tiang ke sana maka tidak ada yang temani tim kebersihan yang dari Kabupaten Waterpolo ke sana. Jadi kami pagi sampai jam 11 itu gotong royong, kemudian tiang lari ke Penujak karena yang meninggal ini adalah Haji Lalu Jua ini, mantan camat Praya Barat yang pensiun sekitar 1 tahun yang kemarin, dan masih yang bilang paman. Jadi, mari kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan diampuni segala kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Atur terima kasih. Berikut terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa di Karang Sedeman, kami menyampaikan apresiasi yang seterus-terusnya kepada bakal calon dan tim sukses, karena sebentar lagi akan dibacakan berita acara hasil verifikasi bakal calon tentang persyaratan yang sudah diajukan oleh bakal calon dan tim, dan yakin dan kami percaya sepenuhnya kepada panitia yang telah melakukan kerja keras dan selalu mendampingi tim, dan insya Allah sesuai dengan target waktu, maka hari ini akan segera untuk diumumkan. Namun siapapun yang lolos menjadi calon, maka jangan terlalu berbangga dulu karena belum selesai, karena masih ada waktu yang panjang untuk sungguh melakukan program untuk menarik simpati dari warga masyarakat Karang Sedeman melalui program yang akan diajukan masa kepemimpinan yang 6 tahun yang ke depan. Berikut di antara calon ini tentu ada yang tidak lolos alias gugur niki, dan pelunggu kami jangan bersedih karena inilah demokrasi sesungguhnya. Apa yang kita lakukan ini adalah suatu cara untuk mencari pemimpin yang sudah ditentukan oleh keputusan pemerintah. Maka sudah jelas aturannya bahwa dukungan dari warga Desa Karang Sedeman diharapkan kepada seorang calon itu adalah 12% daripada jumlah pemilih. Jadi karena ini 6, maka insya Allah ada yang tidak lolos menjadi bakal calon, menjadi calon. Mohon maaf. Jadi tidak seluruhan, karena kita maklumi bersama bahwa aturan ini adalah 12% dukungan.
Ya, maksimal 5 dan ada kemungkinan juga kurang dari 5. Nanti kita akan dengarkan bersama. Ketua panitia akan membacakan hasil berita acara yang sudah dilakukan verifikasi bersama anggota. Artinya Lungguh yakin bahwa ini sudah kerja yang sungguh-sungguh berdasarkan aturan yang dilaksanakan oleh tim, oleh panitia pemilihan kepala desa di Desa Karangsedeman. Baik, ini saja yang kami sampaikan, dan tentu kami ingatkan bagi bakal calon yang lulus dan menjabat selaku komponen aparatur yang ada di Desa Karangsedeman, kalau tidak lulus berarti saudara bisa lanjutkan, apakah itu jabatannya sebagai ketua BPD atau selaku perangkat kewilayahan, karena ketua BPD dan perangkat kewilayahan ini ada yang mengikuti sebagai bakal calon. Hari ini diumumkan, kalau tidak lulus maka bisa melanjutkan. Kalau lulus maka mulai hari ini Lungguh sudah mengajukan pengunduran diri sebagai aparat tadi. Dan tentu besok akan dilakukan, kami akan lakukan tindak lanjut sehubungan dengan apa yang Lungguh ajukan sebagai bakal calon, lulus maupun tidak lulus. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberkahi kita semua. Mudah-mudahan kita terhindar dari balak virus corona yang Lungguh tetap bereksis, yang mari kita bekerja yang sesungguhnya, yang mudah-mudahan virus apiaran DPD ini selang yang kita melaksanakan pilkades dengan demokrasi, dengan mudah-mudahan naungan Allah SWT. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Bapak Camat Batu Kliang Utara. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu Panitia Pengawas Kecamatan Batu Kliang Utara. Kepada Panwas Kecamatan Batu Kliang Utara, waktu dan tempat dipersilakan. Yang hormati anggota pengawas yaitu dari Kapolsek Kabupaten Batu, yang saya hormati Bapak-bapak bakal calon, yang saya hormati Bapak-bapak tim sukses dari semua bakal calon, singkatnya hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami menyampaikan tugas kami sebagai pengawas kecamatan. Jadi anggotanya terdiri dari unsur kepolisian, kemudian ada juga dari TNI, dan juga dari kecamatan. Jadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini memang prosesnya cukup panjang, artinya tahapan-tahapan sudah kita lalui. Jadi mulai dari tahapan pendaftaran dari tanggal 19 Februari sampai dengan 9 Maret. Kemudian setelah itu ada verifikasi hasil dari 10 sampai dengan 6 Maret. Kemudian saat ini kita masuk pada tahap pengumuman hasil verifikasi yang sudah dicatat. Jadi sebagaimana arahan dari Kementerian tadi, jadi apapun hasil daripada keputusan yang disampaikan oleh tim panitia itu nanti tentu harus bisa kita terima. Jadi
kita ketahui bersama bahwa untuk bakal calon ini terdiri dari 6 orang. Tentu ada yang harus keluar satu, atau bisa tidak kurang dari itu. Dan itu tentu kita harus bisa terima dengan tenggara, karena ini adalah proses demokrasi, memang harus seperti itu. Sampaikan tadi sama pertama, jadi segala sesuatunya tentu sudah melalui proses yang sangat matang dari panitia pemilihan kepala desa. Jadi khusus kita di Batu Tiang Utara ini hanya satu desa, yaitu Karangsidemen saja untuk pelaksanaan pilkada ini. Jadi harapan kami dari pengawas, mudah-mudahan apapun hasil yang disampaikan ini tentu akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat untuk menjadi pemilih kita nanti, karena mereka lah yang mempunyai hak untuk memilih. Jadi demokrasi itu tentu menjadi harapan kita bersama. Nanti masing-masing kandidat bakal calon desa ini tentu akan melakukan kampanye ke masing-masing susuk atau terserah dalam arti yang kita sebutkan seperti tadi, ada 3 hari yang akan diberikan untuk melaksanakan kampanye. Mungkin nanti panitia akan membuat jadwal kegiatan, kemudian juga ada nanti masa tenang sampai dengan pemilihan. Dan tentu menjadi harapan kita bersama, mudah-mudahan proses pemilihan pilkada ini berjalan aman, tertib, dan lancar. Itu yang akan menjadi harapan kita semua. Dan sekali lagi, siapapun yang akan terpilih nanti itulah yang terbaik untuk memimpin desa Karangsidemen ini. Selama proses yang kita laksanakan ini berjalan dengan transparan, dengan aturan yang memang sudah ditetapkan. Jadi selama semua proses itu sudah kita pegang, insya Allah ini tidak akan masalah. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Jadi dalam kondisi sekarang ini, karena sekarang ini memang situasi kondisi masyarakat kita sekarang ini seluruh dunia, bahkan kita juga di sini memang dampak daripada pandemi ini, khususnya corona ini memang luar biasa, dan mudah-mudahan itu juga tidak menjadi kendala. Tentu harapan kita semua apa yang mudah-mudahan dari hasil nanti akan disampaikan oleh tim panitia, jadi supaya bisa kita terima apapun itu hasilnya, karena dia punya kewenangan untuk. Selanjutnya sambutan yang ketiga yaitu dari Ketua Panitia Pilkades Desa Karangsidemen. Kepada Ketua Panitia, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ayahanda Bapak Camat Batu Tiang Utara, sekaligus sebagai Kepala Desa Karangsidemen. Yang saya hormati Bapak-bapak tim pengawas kecamatan. Yang saya hormati Bapak-bapak BPD se-Desa Karangsidemen. Yang saya hormati pula Bapak Babinsa, Babin Kantipmas. Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara bakal calon kepala desa serentak tahun 2020. Yang saya hormati pula bapak-bapak tim yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya banggakan teman-teman bapak-bapak panitia Pilkades tahun 2020. Singkatnya hadirin yang berbahagia, baik, hari ini adalah tahapan di mana tahapan ini sangat dinanti-nanti, yaitu
pengumuman hasil verifikasi. Jadi untuk dimaklumi Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebentar lagi berita acara ini akan disampaikan, akan dibacakan. Nah, dari hasil verifikasi kami selama kurang lebih 1 bulan kami lakukan dan hasilnya sudah tertera di berita acara ini. Artinya nanti pada saat penyampaian berita acara ini Bapak Ibu akan tahu siapa kira-kira yang tidak lolos menjadi calon kepala desa dan siapa bapak-bapak yang lolos menjadi calon kepala desa yang berhak untuk dipilih pada tanggal 22 April nanti. Namun sebelumnya kami perlu menyampaikan bahwa angka 12% itu patokannya dari angka DPT terakhir pemilihan KPU. Jangan salah ya. Berapa angka DPT pemilihan KPU yang terakhir itu menjadi daftar pemilih sementara Pilkades ini, yaitu angka terakhir yang sedesa Karangsedeman ini adalah 5030. DPT yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 1 bulan juga kemarin, coklit ke masyarakat, siapa yang belum masuk, siapa yang punya hak pilih, itu berjumlah 5064. Nah, jangan salah persepsi nanti saudara-saudara, bapak-bapak, bahwa angka 5064 itu bukan menjadi patokan untuk 12%. Yang menjadi patokannya adalah DPT terakhir dari KPU yang 5030. Berapa kira-kira jumlah yang 5030 dikalikan 12%, itu angkanya 603, sekian. Jadi kita bulatkan menjadi 604. Jadi kalau nanti dibacakan pada jumlah akhirnya itu kurang dari 600, saya dari awal mungkin saya menyampaikan permohonan maaf kepada bapak-bapak yang tidak memenuhi 12%, artinya tidak sampai kepada angka 12%. Tetapi kalau lebih dari 604, mungkin ada 605, 600 sekian ke atas, itu kami nyatakan dia berhak menjadi calon kepala desa. Apakah itu sudah berarti penetapan calon kepala desa? Belum Bapak Ibu. Jadi begitu kami sampaikan nanti hasil verifikasi, saya umumkan hasil verifikasi ini, jangan berbangga seperti yang disampaikan Pak Camat. Belum menjadi calon kepala desa, masih ada 1 tahapan. Apa tahapannya? Tadi sudah disampaikan sama Pak Camat, bahwa setelah kami bacakan hasil verifikasi selama 1 bulan ini, ada kami tunggu karena itu masuk di persyaratan dan kita sudah diatur di Perpu, yaitu surat pengunduran diri. Nanti bagi teman-teman saudara-saudara yang menjadi BPD, kebetulan ketua BPD yang mencalonkan diri, kemudian ada 2 kadus, kalau dia sanggup untuk mengundurkan diri, artinya ya yang kadus mengundurkan diri cuti ya, yang kadus cuti, tetapi yang BPD mundur permanen dia, pengunduran diri permanen, tidak bisa lagi menjadi anggota BPD maupun ketua BPD. Nah, nanti setelah kami bacakan ini, kira-kira mungkin bisa dia berikan ke kita pada hari ini, maka kita lanjutkan acara ini dengan penetapan calon dan pencabutan nomor urut. Ini untuk kita sama-sama maklumi Bapak Ibu, sekalipun tadi di susunan acara itu pencabutan nomor urut yang menentukan di sini Bapak Ibu, ini belum kita tanda tangan untuk penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa ini. Tetapi kami akan dengar dari teman-teman, mungkin ada yang lulus, yang ketua BPD atau dari kader ini mungkin ada yang lulus menjadi calon, dia harus siap menyampaikan surat pengunduran diri atau surat cuti kepada kami. Baru kami akan tanda tangan surat berita acara penetapan calon ini. Begitu, paham ya? Nah, kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kesempatan yang sangat luar biasa perlu kami sampaikan. Karena Pak Panwas
kami ditanya kiri kanan sama masyarakat, sama tim, bahwa siapa kira-kira yang tidak lolos, siapa yang lolos, tapi sampai detik ini saya belum membuka suara. Dan kami juga kadang-kadang tidak bisa menyampaikan hal itu. Mungkin ada teman-teman saudara-saudara yang sedikit, wah pelit sekali ini Pak Panitia. Memang itu aturannya, kami tidak akan membuka. Pada akhirnya, pada jam-jam ini insya Allah Bapak Ibu akan tahu. Dan saya pastikan ada yang tidak lolos. Apakah 1 atau 2 atau 3, nanti kita akan lihat di sini. Ingat Bapak Ibu, mohon maaf, ini adalah keputusan yang sudah tidak bisa digugat lagi, artinya tidak bisa diminta kami dirubah misalnya hasil berita acara, karena ini sudah hasil yang betul-betul kami lakukan bersama panitia. Boleh berprasangka, tapi bukan berarti prasangka bapak-bapak itu benar, mungkin kan seperti itu. Tetapi ini sudah hasil yang kami lakukan selama sekian bulan, sudah hampir 2 bulan setengah Bapak Ibu kami lakukan, tapi hasilnya ini sudah tidak bisa kami rubah. Oleh sebab itu, bagi bapak-bapak terutama bapak-bapak bakal calon yang sekiranya angka 12% itu belum sampai di berita acara ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ini atas nama panitia. Begitu juga bagi bapak-bapak kira yang sudah mencapai angka 12%, jangan berbangga hati dulu, karena prosesnya masih panjang. Mari kita sama-sama saling menjaga ketertiban ini, supaya pemilihan kepala desa ini berlancar dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, karena saya rasa pembacaan berita acara ini sangat ditunggu-tunggu ini. Tadi sudah saya sampaikan, berapa yang lolos, berapa yang tidak, ini sudah menjadi isi pemikiran kita bersama kayaknya, termasuk saya Bapak Ibu, termasuk saya juga begitu. Kenapa ini menjadi pertanyaan besar? Karena tidak ada yang pernah membuka, baik dari panitia. Saya rasa mudah-mudahan tidak ada yang membocorkan hal ini. Kita sudah segel, betul-betul segel. Nah, pada akhirnya akan terbuka juga pada jam-jam ini. Itu Bapak Ibu, dan sekarang hari ini tidak ada diskusi nih, khusus untuk pengumuman bakal calon yang mencapai angka 12% di berita acara hasil verifikasi kita. Karena ada 3 tahapan verifikasi kemarin, ada 4 tahapan, mohon maaf. Pertama, verifikasi administrasi, di sana kita cari yang TMS. Yang TMS ini berupa yang menyelipkan KTP luar negeri, KTP orang luar, kemudian yang menggunakan KK, kemudian yang menggunakan domisili, kemudian di pernyataan berbeda nicknya dengan di KTP. Itu kita TMS itu, makanya pengurangannya di situ. Sehingga sekalipun kita menyerahkan fotokopi KTP 2000, tidak menjamin dia masih tinggal yang betul-betul 500, belum tentu itu. Tetapi ada perbaikan pada saat kita turun lapangan ke masing-masing dusun, itu dengan sendirinya bervariasi. Kita tanya si A, ke sini, pernyataannya ke sini, sehingga saya juga kemarin pesimis bahwa melihat dari hasil verifikasi administrasi itu jumlahnya sedikit-sedikit ya. Tetapi begitu kami turun, alhamdulillah bertambah, baru hati saya agak lega. Artinya apa? Saya tidak mau gagal untuk pemilihan, kan begitu. Kalau tidak ada yang mencapai 12%, otomatis kita akan menunggu 3 tahun lagi. Tapi alhamdulillah antusias masyarakat tinggi. Itu yang kedua, kita turun ke lapangan. Yang ketiga, kita minta ke bakal calon untuk menghadirkan siapa yang kita tidak temukan. Alhamdulillah luar biasa, antusiasnya luar biasa, datang ke sekretariat panitia. Kemudian belum saja lolos juga kemarin, belum ada yang lolos, belum ada yang mencapai angka 12%. Nah, di penambahan kemarin, saya akui sangat melelahkan yang namanya bakal calon mencari fotokopi yang belum dimasukkan ke semua calon ini. Ternyata alhamdulillah mencapai dia, ada yang mencapai, ada yang tidak.
Nah, berapa yang tidak mencapai, nanti yang berbicara adalah berita acara ini. Siapa yang tidak mencapai, siapa yang mencapai, Bapak itu akan tahu sebentar lagi. Oleh sebab itu, begitu dibacakan nanti, yang sudah mencapai 12% ini, jangan ada teriak, jangan ada yel-yel, dengarkan dulu semuanya. Baru Bapak-Bapak akan tahu. Jangan begitu ada timnya di sini, mendengar ada 12% bakal calon yang lolos, jangan Bapak-Bapak teriak. Ini kita minta untuk acara ini betul-betul berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 Desa Karangsidemen. Kepada Ketua Panitia Pilkades saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya acara yang keempat yaitu pembacaan berita acara hasil verifikasi. Kepada yang bertugas dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati Ayahanda Bapak Camat Batu Liang Utara, yang kita hormati Bapak dari pengawas, yang saya hormati Kakanda Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang saya hormati Bapak-Bapak BPD, Kakanda dan Adinda Balon Kepala Desa Karangsidemen dan tim suksesnya. Karena ini acara puncak, acara yang ditunggu-tunggu dan Riyatul Iskandar. Berita acara hasil verifikasi syarat dukungan tambahan bakal calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa Karangsidemen serentak tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 18 bulan Maret tahun 2020 bertempat di Sekretariat Pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan telah melaksanakan penelitian syarat dukungan tambahan bakal calon kepala desa serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam soft copy, format Excel dan hard copy-nya untuk bakal calon kepala desa Karangsidemen atas nama Apriatul Iskandar. Dalam penelitian administrasi, panitia pemilihan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: meneliti keabsahan surat dukungan, meneliti kesesuaian antara daftar nama, NIK dan alamat pendukung dengan fotokopi KTP, meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan dusun tempat tinggalnya, meneliti pendukung telah daftar dalam DPT pemilu terakhir. Hasil penelitian syarat dukungan calon kepala desa yang dilakukan panitia pemilihan adalah sebagai berikut. Satu, jumlah pendukung bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh panitia pemilihan 235 orang. 2. Jumlah pendukung ganda bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan klarifikasi 334 orang. Jumlah pendukung tambahan bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi 38, sehingga jumlah keseluruhan pendukung bakal calon kepala desa 607, berjumlah 607 orang atau 12,07%.
tambahan bakal calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa Karangsedeman serentak tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 18 bulan Maret tahun 2020 bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan telah melaksanakan penelitian syarat dukungan tambahan bakal calon kepala desa serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam soft copy, form Excel dan hard copy untuk bakal calon kepala desa Karangsedeman atas nama Supriyadi. Dalam penelitian administrasi, panitia pemilihan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: meneliti keabsahan surat dukungan, meneliti kesesuaian antara daftar nama, NIK, dan alamat pendukung dengan fotokopi KTP, meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan dusun tempat tinggalnya, meneliti pendukung telah terdapat dalam DPP pemilih terakhir. Hasil penelitian administrasi dukungan tambahan. Jumlah pendukung tambahan yang diajukan oleh bakal calon kepala desa 107, memenuhi syarat 62, TMS 45. Kesimpulan hasil penelitian syarat dukungan bakal calon oleh panitia pemilihan: 1. Jumlah pendukung bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh panitia pemilihan 179 orang. Jumlah pendukung ganda bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan klarifikasi 370 orang. Jumlah pendukung tambahan bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi 62 orang. Sehingga jumlah keseluruhan pendukung bakal calon kepala desa berjumlah 611 orang atau 12,15%. Daftar nama, NIK, dan alamat pendukung dengan fotokopi KTP. Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan dusun tempat tinggalnya. Meneliti pendukung telah terdapat dalam DPP pemilu terakhir. Hasil penelitian syarat dukungan calon kepala desa yang dilakukan panitia pemilihan adalah sebagai berikut. Hasil penelitian administrasi dukungan tambahan. Jumlah pendukung tambahan yang diajukan oleh bakal calon kepala desa pada awalnya 57. Masuk MS 34, TMS 23. Kesimpulan hasil penelitian syarat dukungan bakal calon oleh panitia pemilihan: 1. Jumlah pendukung bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh panitia pemilihan 373 orang. Jumlah pendukung ganda bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan klarifikasi 216. 3. Jumlah pendukung tambahan bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi 34 orang. Sehingga jumlah keseluruhan pendukung bakal calon kepala desa 623 orang atau 12,38%. 4. Marajaludin. Berita acara hasil verifikasi syarat dukungan tambahan bakal calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa Karangsedeman serentak tahun 2020 pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan Maret tahun 2020 bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan telah melaksanakan penelitian syarat dukungan tambahan bakal calon kepala desa serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam soft copy dan hard copy untuk bakal calon kepala desa Karangsedeman atas nama Marajaludin.
Hasil penelitian administrasi dukungan tambahan. Jumlah pendukung tambahan yang diajukan oleh bakal calon kepala desa awalnya 56, memenuhi syarat 38, TMS 18. Kesimpulan hasil penelitian syarat dukungan bakal calon oleh panitia pemilihan. 1. Jumlah pendukung bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh panitia pemilihan 347 orang. Jumlah pendukung ganda bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan klarifikasi 225 orang. Jumlah pendukung tambahan bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi 38 orang. Sehingga jumlah keseluruhan pendukung bakal calon kepala desa 610 orang atau 12,13%. Tanwir Haris. Berita acara hasil verifikasi syarat dukungan tambahan bakal calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa Karesudeman serentak tahun 2020 pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan Maret tahun 2020 bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan telah melaksanakan penelitian syarat dukungan tambahan bakal calon kepala desa serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam soft copy dan hard copy untuk bakal calon kepala desa Karesudeman atas nama Tanwir Haris. Hasil penelitian administrasi dukungan tambahan. Jumlah pendukung tambahan yang diajukan oleh bakal calon kepala desa awalnya 196, MS 63, TMS 133. Kesimpulan hasil penelitian syarat dukungan bakal calon oleh panitia pemilihan. 1. Jumlah pendukung bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh panitia pemilihan 227 orang. 2. Jumlah pendukung ganda bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan klarifikasi 326 orang. Jumlah pendukung tambahan bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi 63 orang. Sehingga jumlah keseluruhan pendukung bakal calon kepala desa 616 atau 12,25%. Nomor urut 6 terakhir atas nama Sanah. Berita acara hasil verifikasi syarat dukungan tambahan bakal calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa Karesudeman serentak tahun 2020 pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan Maret tahun 2020 bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan telah melaksanakan penelitian syarat dukungan tambahan bakal calon kepala desa serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam soft copy dan hard copy untuk bakal calon kepala desa Karesudeman atas nama Sanah. Hasil penelitian administrasi dukungan tambahan. Jumlah pendukung tambahan yang diajukan oleh bakal calon kepala desa awalnya 722, memenuhi syarat 47, TMS 675. Jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat karena data, NIK, nama dan alamat pendukung tidak sesuai identitas pendudukan 226. Jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat karena tidak ditemukan fotokopi KTP pendukung sebagai lampiran surat pernyataan dukungan 212. Jumlah pendukung bakal calon yang memberikan dukungan lebih dari satu kali yang dihitung satu kali 237.
Kesimpulan hasil penelitian syarat dukungan bakal calon oleh panitia pemilihan. 1. Jumlah pendukung bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh panitia pemilihan 38 orang. Jumlah pendukung ganda bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan klarifikasi 78 orang. Jumlah pendukung tambahan bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi 47 orang. Sehingga jumlah keseluruhan pendukung bakal calon kepala desa 163 atau 3,24%. Demikian pembacaan berita acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ini yang saya hormati, demikian tadi pembacaan berita acara hasil verifikasi yang sudah kita dengarkan bersama-sama kepada yang